Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarvina dengan NIM 123450008. Di sini saya akan membahas pertanyaan dari 1A yaitu uji hipotesis rata-rata, di mana saya akan menerangkan dari uji hipotesis rata-rata untuk satu populasi. Dengan soal, Institut Teknologi Sumatera mengklaim bahwa rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa program studi sains data pada mata kuliah analisis data statistika adalah 75. Sebagai seorang peneliti, kita ingin menguji klaim tersebut dengan mengambil sampel acak dari 10 mahasiswa dan mencatat nilai ujian akhir mereka. Standar deviasi populasi diketahui sebesar 10. Berdasarkan data sampel tersebut, kita ingin memutuskan apakah kita memiliki bukti yang cukup untuk menolak klaim tersebut, di mana pada soal ini akan menggunakan taraf nyata atau alfa sebesar 0,05, dan diketahui bahwa nilai sampel data yaitu 78, 82, 70, 75, 74, 80, 85, 73, 76, dan 79. Kemudian kita akan menjawab soal ini dengan menggunakan RStudio, di mana untuk langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. H0 menyatakan rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa sama dengan 75. Dan H1 menyatakan rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa tidak sama dengan 75. Kemudian kita akan memasukkan data sampel nilai ujian akhir mahasiswa, yaitu sebesar 78,82, 70, 75, 74, 80, 85, 73, 76, dan 79. Kemudian kita akan memasukkan data-data yang telah diberitahu di soal ke dalam ini. Rata-rata populasi menyatakan mu H0 yaitu sebesar 75. Kemudian standar deviasi yang dinyatakan dalam sigma bernilai 10. Dan taraf nyata pengujian yang dinyatakan dalam alfa bernilai 0,05. Kemudian kita akan menghitung statistik uji Z, di mana kita akan mencari ukuran sampel dengan menggunakan rumus N sama dengan length dalam buka kurung data. Kemudian kita akan mencari rata-rata sampel dengan menggunakan rumus X underscore bar sama dengan mean dalam kurung data. Kemudian kita akan mencari standar error dengan menggunakan standar deviasi populasi dengan menggunakan rumus SE sama dengan sigma atau standar deviasi dibagi dengan akar M. Sehingga apabila program ini akan kita jalankan, akan menghasilkan output berupa ukuran sampel bernilai 10, rata-rata sampel bernilai 77,2, dan nilai standar error bernilai 3,162278. Kemudian akan dicari Z statistik uji, di mana dengan menggunakan rumus Z underscore stat sama dengan X underscore bar dikurang mu H0 dibagi dengan standar error, di mana X underscore bar menyatakan rata-rata sampel, sedangkan mu H0 menyatakan rata-rata populasi, dibagi dengan standar error yang telah dicari. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menentukan daerah kritis, yaitu dengan menggunakan rumus Z underscore critical sama dengan Q norm, buka kurung, 1 dikurang alpha atau taraf nyata pengujian dibagi dengan 2. Hal ini dikarenakan dalam mencari nilai kritis Z diuji untuk dua arah. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu tentukan kriteria uji, di mana kita menggunakan fungsi cat, di mana fungsi cat ini digunakan untuk menampilkan output. Sehingga apabila program ini akan kita jalankan, akan menghasilkan output berupa nilai statistik uji Z bernilai 0,695711. Kemudian nilai dari Z kritikal atau nilai kritis Z bernilai 1,959964. Kemudian kita akan masuk langkah yang kelima, yaitu tentukan kesimpulan, di mana apabila nilai absolut dari Z statistik lebih dari Z kritikal atau nilai kritis Z akan menghasilkan output berupa tolak H0, di mana ada cukup bukti untuk mendukung H1, rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa tidak sama dengan 75. Sedangkan apabila begitu pun sebaliknya, apabila nilai absolut dari nilai statistik uji Z kurang dari
atau lebih kecil dari nilai kritis Z atau Z kritikal akan menghasilkan output berupa gagal tolak H0. Tidak ada cukup bukti untuk menolak H0 atau rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa sama dengan 75. Kemudian, apabila program ini akan kita jalankan, akan menghasilkan output berupa gagal tolak H0. Tidak ada cukup bukti untuk menolak H0 atau rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa sama dengan 75. Kemudian, kita akan juga menambahkan output p-value, di mana apabila program ini akan kita jalankan, akan menghasilkan output berupa p-value sebesar 0,486616, di mana p-value ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus p underscore value sama dengan 2 dikali buka kurung 1 dikurang p norm nilai dari absolut dari nilai statistik uji Z. Sehingga didapatkanlah output berupa p-value 0,486616. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari pertanyaan tadi berupa gagal tolak H0. Artinya tidak ada cukup bukti untuk menolak H0 sehingga rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa sama dengan 75. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Veraska dengan NIM 123450046. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis rata-rata dari dua populasi. Di sini kami memiliki study case tentang Institut Teknologi Sumatera menerapkan dua metode pembelajaran dalam program studi sains data, yaitu kelas tatap muka dan kelas online. Kebijakan baru mengklaim bahwa mahasiswa yang mengikuti kelas tatap muka memiliki rata-rata nilai ujian yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang mengikuti kelas online. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan data yang diketahui. Di sini terdapat XA, yaitu rata-rata ujian kelas tatap muka yang sebesar 86, XB, yaitu rata-rata ujian kelas online sebesar 78, SA, standar deviasi sampel ujian kelas tatap muka sebesar 6, SB, standar deviasi sampel ujian kelas online sebesar 5, NA, yaitu ukuran sampel ujian kelas tatap muka sebesar 15, kemudian NB, ukuran sampel ujian kelas online sebesar 12, dan selisih yang dihipotesiskan yang dimasukkan ke dalam underscore div sebesar 4. Kemudian ada taraf signifikasi yang digunakan sebesar 0,05. Langkah kedua yang kita lakukan yaitu menghitung varians gabungan dengan rumus berikut. Kemudian kita menghitung standar error gabungan dengan rumus ini. Kemudian langkah ketiga kita menghitung statistik uji T dengan rumus ini. Kemudian langkah keempat kita menentukan nilai kritis T dengan rumus ini. Dan yang kelima kita menentukan kriteria uji menggunakan rumus tersebut. Kemudian langkah 6, kita memberikan kesimpulan. Kita run aja. Di sini dapat didapatkan nilai statistik uji T sebesar 1,850187. Kemudian didapatkan statistik kritis T sebesar 1,708141, di mana didapatkan kesimpulan bahwa tolak H0 diterima karena ada cukup bukti bahwa rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa kelas tatap muka lebih tinggi daripada kelas online. Di sini juga didapatkan p-value sebesar 0,0380731. Sekian, terima kasih. Nama saya Romo TV 8 dengan NIM 123450014. Hipotesis untuk proporsi satu populasi bagian 1B. Berdasarkan survei, 80% mahasiswa ITERA menyatakan mereka puas dengan fasilitas kampus yang ada untuk saat ini. Kita ingin menguji apakah proporsi mahasiswa yang puas benar-benar 80% berdasarkan sampel 420 mahasiswa yang diambil secara acak, di mana 280 diantaranya menyatakan puas dengan nilai tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Pada R, kita mengerjakannya dengan diketahui data sampelnya N 420, ini merupakan ukuran sampelnya, X-nya 280, ini merupakan pelanggan yang puas, PH ini itu rumusnya adalah X per N 280 per 420, ini merupakan proporsi sampel. Kemudian H0 atau hipotesis awal, P0 itu sama dengan 0,8, ini proporsi yang dihipotesiskan. Kemudian kita menghitung statistik uji Z-nya, Z value itu sama dengan
PH dikurang P0 per SQRT P0 dikali 1 kurang P0 per N. Kemudian tingkat signifikansi alfanya diketahui tadi 0,05. Nilai kritis uji dua arah dengan rumus C kritikal itu adalah Q norm 1 dikurang alfa per 2. P value-nya dengan rumus 2 dikali 1 dikurang P norm ABS Z kali Z value-nya. Kemudian penampilan hasil CAT sama dengan statistik nilai uji Z value, kemudian CAT nilai kritis Z itu sama dengan Z kritikal, kemudian CAT value P value sama ini merupakan P value yang ini. Kemudian keputusan uji hipotesis. If Z value-nya lebih besar dari Z kritikalnya, maka keputusan tolak H0 proporsi mahasiswa puas berbeda dari 80%. Tapi apabila Z value-nya lebih kecil dari Z kritikalnya, itu berarti keputusannya gagal menolak H0, proporsi mahasiswa puas tidak berbeda secara signifikan dari 80%. Jika kita run, maka diketahui di sini dapatkan hasil statistik nilai ujinya itu negatif 6,8, kemudian nilai kritis Z-nya itu 1,9, kemudian P value-nya 8,4, maka keputusannya adalah menolak hipotesis awal atau H0 itu karena proporsi mahasiswa puas berbeda dari 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fabio Banyucito dengan NIM 123450104. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah tugas yang diberikan, yaitu tugas praktikum untuk menjelaskan proporsi dua populasi dengan kasus yang saya buat sendiri. Oke, untuk itu mari saja kita langsung mulai. Di sini saya sudah menyediakan kasus berupa Institut Teknologi Sumatera ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi mahasiswa dan mahasiswa yang menyukai dengan desain toilet baru di ITERA. Berdasarkan survei, terdapat 450 mahasiswa dan 350 mahasiswi diminta untuk menyatakan apakah mereka menyukai desain toilet baru tersebut, apakah tidak ataukah tidak. Dari 450 mahasiswa yang disurvei, 280 menyatakan suka terhadap desain baru tersebut. Dari 350 mahasiswi yang disurvei, terdapat 220 yang menyatakan suka terhadap desain toilet tersebut. Dengan tingkat signifikan 0,05 atau taraf nyata yaitu 0,05, uji apakah terdapat perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa dan mahasiswa yang puas dengan produk tersebut. Kita mempunyai solusi, jadi terdapat 5 tahap. Yang pertama ialah kita tentukan hipotesisnya. Untuk yang pertama, kita tentukan hipotesis alternatif atau H1 yang diminta bahwa apakah terdapat perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa dan mahasiswa yang menyukai desain tersebut, yaitu P1 dikurang P2 tidak sama dengan 0. Lalu kita tentukan hipotesis nolnya bahwa yang menyatakan atau asumsi yang saya berikan yaitu tidak ada perbedaan proporsi yang signifikan antara mahasiswa dan mahasiswa yang menyukai desain toilet baru di ITERA, yaitu P1 dikurang P2 sama dengan 0. Lalu, langkah kedua ialah kita tentukan taraf nyatanya, berupa alfa sama dengan 5% atau 0,05. Lalu, kita masuk ke dalam statistika uji yang dalam berupa bentuk source code yang sudah saya lengkapi dan sudah saya rapikan. Pertama, kita memiliki jumlah data mahasiswa sebagai sampel dan mahasiswa yang dikategorikan suka. Jadi, untuk sampel mahasiswa atau jumlah mahasiswa yang dari keseluruhan terdapat 450 dan mahasiswi 350 yang telah disurvei. Lalu untuk yang suka terdapat 280 mahasiswa dan 220 mahasiswi. Lalu, untuk mencari proporsi mahasiswa dan mahasiswi, kita memerlukan data dari mahasiswa yang suka dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa yang disurvei. Begitu juga dengan yang mahasiswi. Untuk itu, kita telah membuat proporsi underscore mahasiswa sama dengan mahasiswa suka dibagi dengan N mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswi. Lalu, untuk menghitung proporsi gabungan atau P kombinasi, kita dapat menggunakan rumus total
atau rumus proporsi total, yaitu mahasiswa suka ditambah mahasiswi suka dibagi dengan jumlah mahasiswa yang disurvei ditambah dengan jumlah mahasiswa yang disurvei. Lalu, untuk menghitung nilai Z hitung dengan nilai absolut untuk menghindari hasil negatif, Z hitung sama dengan ABS, proporsi mahasiswa dikurang proporsi mahasiswi, dibagi square root dari atau akar P kombinasi dikali 1 dikurang P kombinasi dikali 1 dibagi N mahasiswa ditambah 1 dibagi N mahasiswi. Lalu, kita mendeklarasikan alfa yaitu 0,05 dan Z kritik dengan rumus yang kita berikan key norm 1 dikurang alfa dibagi 2, atau ini biasanya di dalam perhitungan manual adalah rumus untuk menentukan yang dari nilai Z tabel. Lalu untuk menghitung nilai P itu menggunakan rumus 2 dikali 1 dikurang P norm buka kurung ABS buka kurung Z hitung tutup kurung 3 kali. Oke, setelah kita membuat semua source code-nya, kita akan menampilkan hasil dari perhitungan atau source code yang telah kita buat dengan cara menggunakan cat dengan menampilkan 5 hasil, yaitu proporsi mahasiswa yang puas, proporsi mahasiswa yang puas, statistik Z hitung, nilai kritis Z, dan nilai P value atau nilai P dengan menggunakan round atau untuk pembulatan. Lalu setelah kita tampilkan, kita memberikan kondisi atau statement kondisi berupa if ABS jika Z hitung lebih besar daripada Z kritik, maka tampilkan tolak H0 karena terdapat perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa dan mahasiswa yang menyukai desain tersebut. Lalu, jika nilai if dalam Z hitung tidak lebih besar sama dengan Z kritik atau salah, akan menampilkan cat terima H0 karena tidak ada perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa dan mahasiswa yang menyukai desain toilet baru ITERA. Untuk itu, kita run dulu. Seperti yang kita lihat, kita telah mendapatkan hasil dari output kode yang telah kita buat berupa proporsi mahasiswa yang puas sebanyak 0,622, proporsi mahasiswa yang puas sebanyak 0,629, statistik Z hitung yang kita dapatkan ialah 0,184, dan nilai kritis Z berupa 1,96, dan nilai P value berupa 0,854. Dengan kesimpulan sementara yaitu terima H0 karena tidak ada perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa dan mahasiswa yang menyukai desain toilet baru ITERA dikarenakan nilai Z hitung lebih kecil daripada Z kritis yang ditemukan. Oleh karena itu, keputusan yang kita buat ialah terima H0 karena tidak ada perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa dan mahasiswi yang menyukai desain toilet baru ITERA. Kesimpulan yang kita dapatkan, yang telah saya buat juga, berdasarkan hasil uji hipotesis pada tingkat signifikan atau taraf nyata 5% atau 0,05, diperoleh nilai Z hitung yang lebih kecil dari nilai kritis Z dan nilai P value yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kita gagal menolak hipotesis H0 atau berhasil menerima hipotesis H0, yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa dan mahasiswa yang menyukai desain toilet baru ITERA tersebut. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap desain baru tersebut relatif sama antara mahasiswa dan mahasiswi. Untuk itu, penjelasan yang telah saya sampaikan terhadap kasus yang telah saya buat dari source code yang telah saya buat juga dengan output yang dihasilkan. Untuk itu, saya undur diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatin Nurhalizah dengan NIM 123450072. Izin menjelaskan terkait soal 1C tentang ragam satu populasi dan dua populasi. Berikut untuk soalnya. Untuk di soal ini diketahui bahwa standar deviasi dari hipotesis 0 itu ada di angka 8, sehingga untuk ragamnya itu ada di angka 64 karena varians itu merupakan kuadrat dari
standar deviasi. Berdasarkan data ini, diketahui bahwa standar deviasinya itu merupakan standar deviasinya itu kita dapat ketahui dengan fungsi SD yang menghasilkan nilai 5,27. Untuk ragamnya sendiri, karena ini merupakan kuadrat dari standar deviasi, kuadrat dari 5,27 itu ada di angka 27,83. Berdasarkan soal, kita ketahui bahwa H0 atau hipotesis awal atau hipotesis nolnya itu ada di ragam 0 atau ragam yang ada di soalnya itu sama dengan ragam dari kenyataan dari datanya. Ragam nolnya itu 64, sehingga untuk hipotesis 0 menyatakan bahwa 64 itu merupakan ragam dari data yang disertakan dalam soal. Sehingga untuk menentukan apakah hipotesis ini benar atau tidak itu kita bisa menggunakan distribusi chi-square, di mana di distribusi chi-square itu kita memerlukan komponen berupa n, s kuadrat atau simpangan baku kuadrat, dan sigma kuadrat. Untuk sigma kuadrat sendiri itu kita bisa ketahui dari ragam dari data, sedangkan untuk simpangan baku kuadrat itu kita bisa menentukan dari standar deviasi dibagi dengan akar n lalu dikuadratkan, karena dalam rumus chi-square itu yang digunakan adalah simpangan baku kuadrat, sehingga untuk perhitungan chi-square itu akan menghasilkan nilai 0,95. Karena di soal itu tidak diketahui alfa atau taraf dari ragamnya berapa, maka dapat diasumsikan bahwa ragamnya itu dapat diasumsikan bahwa tarafnya itu 0,05. Untuk degree of freedom atau derajat kebebasan itu kita bisa mengetahui dari n kurang 1. n-nya itu ada di angka 20. Sehingga untuk mengetahui batas bawah dan batas atasnya kita bisa pakai fungsi dari chi-square, dimana untuk batas bawahnya itu parameternya atau argumennya itu ada di alfa per 2, df, tapi kalau misalnya untuk batas atasnya itu ada di 1 dikurang alfa per 2 per df. Untuk batas bawah hasilnya itu ada di angka 8,9. Kalau misalnya batas atas itu ada di angka 32,85. Untuk p-value kita bisa memasukkan rumusnya seperti ini, sehingga berdasarkan hasil dari distribusi chi-square lalu batas bawah dan batas atas dan p-value itu dapat disimpulkan bahwa untuk nilai chi-square itu tadi 0,95, untuk batas bawahnya itu ada di angka 8,90, batas atasnya ada di angka 32,85, dan untuk p-value-nya itu ada di angka 9,75 dikali 10 pangkat 10. Kalau misalnya dari sini kita bisa mengira-ngira bahwa kemungkinan besar hipotesisnya adalah tolak H0. Namun untuk membuktikan asumsi tersebut, kita bisa masukkan fungsi if-else, di mana if-nya itu kalau perhitungan chi-square-nya itu kurang dari batas bawah atau perhitungan chi-square-nya itu lebih dari batas atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 itu salah. Tapi kalau misalnya perhitungan chi-square itu ada di antara batas atas dan batas bawah, maka hipotesis 0 itu benar. Dari soal tersebut, jawabannya adalah tolak hipotesis 0, karena tadi nilai chi-square, perhitungan chi-square-nya itu ada di bawah atau dikurang, atau ya ada di bawah
batas bawah. Untuk soal 1C dua populasi sebagai berikut. Diketahui bahwa datanya itu ada 10, masing-masing data ada 10. Untuk standar deviasi data pertama dan data kedua itu bisa dihitung menggunakan fungsi SD. Lalu untuk variasi itu bisa dikeluarkan antara kedua standar deviasi. Maka variansinya untuk data pertama itu diketahui variansinya ada di angka 38,48, sedangkan varians atau ragam dari data kedua itu ada di angka 22,26. Untuk mengetahui F value atau F hitung atau nilai F, itu kita bisa membagi antara varians terkecil dan varians terbesar. Kalau dari data yang keluar, varians terkecilnya itu ada di varians data kedua, sedangkan untuk varians terbesarnya itu ada di varians data pertama. Sehingga F value-nya itu menghasilkan angka 0,57. Untuk distribusi F-nya itu kita menggunakan taraf atau alfa 0,05 karena di soalnya tidak diketahui untuk tarafnya berapa, sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa tarafnya itu 0,05. Untuk DF1 nya itu ada jumlah data pertama dikurang 1 maka 9, dan DF2 nya itu jumlah data kedua dikurang 1 maka 9 juga. Untuk batas atas dan batas bawah dari distribusi F itu menghasilkan nilai batas bawahnya itu 0,24, sedangkan batas atasnya itu ada di 3,17. Untuk P value-nya sama, rumusnya seperti yang nomor 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dari F hitung itu di 0,57. Untuk batas bawah F-nya itu di 0,24, batas F atasnya itu ada di 3,17, dan untuk P value-nya itu ada di angka 0,42. Selanjutnya kita dapat menggunakan fungsi if else, di mana if-nya sama seperti nomor pertama. Kalau misalnya F value-nya itu kurang dari F batas bawah atau F value-nya itu lebih dari F batas atas, maka disimpulkan hipotesis 0 yang berupa variansi atau ragam 0 sama dengan variansi ragam 1, atau variansi hipotesis sama dengan variansi dari data aslinya. Untuk else-nya itu kalau misalnya F value-nya itu berada di antara rentang batas bawah dan batas atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 itu salah. Hipotesis 0 itu benar. Kalau yang tadi F hitungnya itu kurang dari batas bawah atau lebih dari batas atas, maka hipotesis 0 salah. Berdasarkan data ini, itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 itu benar. Sehingga karena hipotesis 0 benar, ragam hipotesis sama dengan ragam dari data sebenarnya.